Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang sehat. Kita mencoba mengulas bagaimana refleksi akhir tahun di 2022 ini, bagaimana perkembangan suhu politik mulai memanas dan partai-partai mulai persiapan diri, karena di akhir Desember ini sudah dipastikan ada 17 partai. Artinya 17 partai dari partai politik menjadi partai politik peserta pemilu, tentunya sambil menunggu partai-partai yang sedang bersengketa baik lewat Bawaslu maupun Petun maupun DKPP sebagai rasa ketidakpuasan atau alur hukum yang memang harus dilalui oleh partai-partai politik. Coba kita lihat bagaimana di 2022, bagaimana seharusnya seorang presiden Pak Jokowi harusnya menjadi juri yang baik, malah menggalang di Gelora Bung Karno dengan menggerakkan ribuan massa pendukungnya untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi saya rasa harusnya nggak perlu, karena beliau adalah tidak bisa mengikuti di 2024, harusnya menjadi wasit yang baik, juri yang baik, karena dia adalah presiden yang akan mengantar bangsa ini ke demokrasi yang lebih baik dan lebih sukses lagi. Bagaimana dengan yang lain? Sama-sama kita tahu bahwa Anies sudah dipastikan di awal didukung oleh Partai Nasdem, biarpun masih kurang secara jumlah kursi. Harusnya dia secara DPR itu harus mencapai 20% dan 20% kalau memakai suara pemilih. Tentunya ini masih berproses, masih berpanjang, tapi keberanian Nasdem untuk mendukung Anies jadi Capres 2024 harus kita apresiasi. Dan perkembangan dengan turunnya Anies hampir ke semua daerah menambah gejolak politik semakin memanas. Partai-partai mulai persiapan diri, mulai berhitung dengan waktu dan kekuatannya masing-masing. Bagaimana dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Bagaimana dengan PDI yang sudah langsung melenggang, apakah Puan atau Ganjar, ataukah dengan yang lain? Tentunya kita akan lihat perkembangannya di 2023. Tapi yang pasti, tahun politik sedang berjalan, semua akan bergerak sesuai dengan kepentingan atau logika politik yang untuk bagaimana meraup suara terbanyak untuk menjadi partai pemenang, dan pemenang ini diharapkan juga adalah pemenang pilpresnya. Karena pilpres itulah yang menentukan arah bangsa ke depan. Tentunya semua pasti akan, orang politik pasti akan memelototi perkembangan demi perkembangan, tahapan demi tahapan, tapi dipastikan pergerakan Anies Baswedan sangat diikuti oleh para penggiat politik, para pengamat politik, para pengikut politik. Tentunya antara pengurus dan pendukung saling berkaitan. Bagaimana dengan perkembangan 2023? Saya meyakini bahwa suhu ini akan tetap panas dan partai pasti akan bermanuver. Tentunya belum tentu dia akan loyal dan setia, karena kalau loyal dan setia pasti dia akan memengaruhi suara pemilih yang akan dia kejar, yang dia akan berusaha untuk meyakinkan pemilih bahwa dia tetap adalah partai politik yang siap untuk didukung dan siap untuk menangkan pemilu 2024. Sama-sama kita tahu pengaruh presiden masih cukup kuat untuk mengaruhi suhu politik, sangat kuat untuk mengaruhi partai politik untuk menjadi pengikut yang bisa diatur oleh presiden. Tapi saya yakin akan berubah di 2023, karena pemilih bukan pilihan presiden, tapi pemilih adalah hati nurani. Pemilih bukan semua harus diatur oleh presiden, karena pemilih diatur oleh mekanisme demokrasi itu sendiri, tahapan demi tahapan KPU yang harus diikuti. Bagaimana perjuangan partai politik meyakinkan pengurus supaya bergerak kepada pemilih, itu menjadi kunci kemenangan di setiap tahapan pemilu atau di pemilu 2024. Kita sama-sama kita ketahui pergerakan waktu yang berjalan sangat dinamis, dan dinamika pilpres cukup signifikan dengan suhu politik yang mulai hangat. Apakah PDI
memastikan Puan atau Ganjar, apakah Prabowo dengan koalisinya dengan PKB akan berjalan, atau Prabowo dengan Puan, atau Prabowo dengan lain, itu pasti akan terjadi 2023, gejolak itu pasti terjadi. Dan saya perkirakan Februari karena itu akan tahapan daftar calon tentara menuju daftar calon tetap untuk calegnya, begitu juga untuk DPS atau pemilih dari DPS ke menuju DPT, ya kan. Dan perkirakan September November itu sudah ada ketetapan-ketetapan yang akan memastikan bagaimana perkembangan 2024. Tentunya kita berharap seorang presiden harus netral, seorang presiden harus bisa mengayomi semua partai politik, bukan masalah dukung-mendukung atau koalisi atau posisi, bukan seperti itu. Karena demokrasi Indonesia dibangun oleh semangat reformasi. Reformasi bicara tentang perubahan, bicara tentang sistem. Tentunya kalau dikotomi semua harus diatur presiden, maka kita mundur berapa tahun ke belakang. Sangat tidak demokratis dan sangat tidak reformis, karena nuansa reformis adalah nuansa perubahan. Perubahan apa? Termasuk perubahan demokrasi. Banyak partai-partai yang tersingkir hanya karena mengikuti tahapan yang menurut saya sangat tidak demokratis. Bagaimana partai-partai itu berguguran, atau partai yang mungkin dianggap oposisi ke depannya banyak berguguran, sampai seorang PKR yang punya, Partai Keadilan Rakyat yang punya basis yang cukup kuat pun juga bentar. PKR dibangun oleh sistem yang begitu bagus, dengan gerakan yang begitu bagus, tetap bentar. Sampai tokoh reformis seorang Amin Rais pun dengan Partai Umat juga bisa gagal dalam tahapan. Banyak pertanyaan, banyak persoalan yang akan kita ikuti di 2023. Tahapan ini tetap berjalan, dan saya rasa pesta ini akan lebih menarik bila KPU dan Bawaslu, termasuk DKPP sebagai yang menjalankan amanat reformasi berupa pemilu, saya berharap konsisten untuk menjalankan tahapan, konsisten untuk menjalani peraturan yang sudah ditetapkan. Tentunya tahapan-tahapan ini selalu ditunggu masyarakat dan selalu diamati oleh masyarakat. Biarpun ada ancaman dari dorongan-dorongan dari para pendukung, daripada kekuatan yang di belakang presiden yang selalu menginginkan periode ketiga. Kalau gagal, sudah dipersiapkan dekret presiden. Sangat tidak masuk akal menurut saya. Karena seharusnya semua penguasa negeri ini, baik presiden, DPR, MPR, sampai DPD, gak usahlah bercerita tentang harus 3 periode, ada ancaman negara, ada ancaman dunia, ada ancaman, gak perlu. Demokrasi harus tetap ditegakkan. Demokrasi Indonesia adalah sangat dikagumi oleh banyak negara, malah menjadi contoh. Jangan kita menjadi mundur ke belakang yang akan merugikan kita sendiri. Jangan sampai kebanggaan kita tentang demokrasi menjadi hilang hanya gara-gara segelintir orang yang takut kehilangan kekuasaan, yang takut kehilangan kekuatan. Karena demokrasi akan lebih bagus biarlah gelombang itu berjalan. Dia akan berproses sampai kita menjadi besar. Tidak ada yang hebat di negeri ini kecuali kita selalu mengikuti tahapan, selalu mengikuti aturan, karena negara ini dibangun oleh sistem hukum yang cukup kuat, sistem demokrasi yang cukup bagus. Sama-sama kita kawal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FAS, Forum Akal Sehat.